dari luar SMM. Kadang kan pernah ada libut. Terus Lah, kuwi penyebabnya apa? luar kota. Ya, kalau luar kota. Luar kota tuh penyebabnya yo nek saya ben seru sih, Pak. Masa sih, Pak? Nah, ini yang menjadikan sepak bola nggak dibolehin mungkin ini. Loh enggak, perselisihan tuh harus dipelihara. Kok gitu? Iya, biar meningkatkan animo penonton. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizka di podcast ISK. Nah, kali ini saya ditemani dengan Mas Tobar nama panggung, nama aslinya Mas Iqbal. Nah, halo Mas Iqbal. Ya. Tobar apa Iqbal nih? Enak Terserah, Mbak. Yang enak yo Tobar, biar lebih akrab aja. Oke, Tobar. Halo Mas Tobar. Apa kabar? Baik, Mbak, alhamdulillah. Mas Tobar ini sebagai apa? Saya sebagai Ketua Umum Supporter Macan Muria. SMM. Apa kabar SMM? SMM kabarnya ya baik-baik saja. Lama nggak tribun ya? Lama banget. Kangen nggak? Yo, kangen, Mbak, kangen nggak? Kalau tribun kangen. Terus kalau nggak tribun biasanya kan 1 bulan sekali, misalkan pasti ada kegiatan toh, pertandingan. Nah, kalau nggak ada pertandingan, ini ngapain SMM? Masih tetap kompak nggak? Yo masih. Nah, biasanya kan emang kan padat sih pertandingan. Seminggu 2 kali, sebulan ya banyak nih sebulan, Mbak. Kalau saat ini tidak ada pertandingan ya rasanya kayak hampa gitu loh. Yes. Ada yang aneh, ada yang hilang dari hidup gitu loh. Terus ngapain dong? Yo kembali ke kehidupan nyata. Emang kemarin nggak nyata? Biasanya nggak nyata karena mendukung hal yang nggak pasti. Masa? Karena Persiku tuh gimana ya, ibaratnya tuh mencintai tanpa ada rasa yo. Cintai tanpa ada alasan itu. Loh. Karena gitu, itu ibaratnya udah sebuah kebanggaan kita. Sebuah kebanggaan kita yang harus perlu kita banggakan, yang harus kita dukung, kita support, bagaimanapun keadaannya harus kita support. Jadi Persikunya hilang, nggak main, yo rasanya kayak ada yang hilang. Terus rasanya kan ngene iki, ada yang hilang. Nah, terus harapan Persiku kedepannya ngapain? Harapan untuk Persikunya? Harapan untuk Persikunya ya, iya nek diharapkan. Kalau nek detail harapan untuk Persiku tuh sebenarnya kita harus mengakar lagi ke yang mengurusi Persiku, karena Persiku saat ini kan di Liga Amatir. Jadi dia tidak berdiri sendiri, dia walaupun dia berdiri sendiri dengan manajemen yang seperti itu, tapi ada yang kayak dana, kayak kayak yang membentuk manajemen itu kan ada ASKAP, dari ASKAP PSSI Kudus itu yang harus dibenahi dari bawahnya situ. Karena kalau pembentukan tim idealnya nggak cukup waktu 1 apa 2 tahun. Nek pengen tim yang bagus kan kayak gitu. Kita harus sehat dulu dari asosiasinya dulu. Kalau langsung ke Persiku, kita judge ke Persiku kasihan. Karena setiap mau kompetisi kita baru bentuk tim, mau kompetisi bentuk tim, nggak bakal tim bisa bagus kalau kita nggak beli. Gitu. Karena, iya. Terus nek menurut SMM sendiri, Persiku ini susah naik kasta ndak? Susah, udah 5 tahun nggak naik? Nggak naik di kasta terbawah itu, Pak. Terus kan ini pandemi. Terus apa yang diinginkan? Kan pandemi, masa ya selama pandemi kayak gini tuh terus nggak ada permainan sepak bola? Oh, kalau ya semua nih kayak pandemi di seluruh supporter di Indonesia pun berharap ada sepak bola lagi. Cuman ada kendala tuh seperti ini, yang disalahkan tuh selalu supporter, Mbak. Jadi ketika izin tidak mau turun tuh yang dibuat pancing yang disalahkan, dikambing hitamkan tuh supporter. Supporter nanti kalau datang gimana? Supporter kalau nekat nobar gimana? Lah. Supporter kan setidaknya tidak butuh dikasih efek jerah, dikasih apa? Kita perlu diedukasi. Sekarang gini. Nek misalkan ada pertandingan, terus di live-in. Supporternya bisa ndak nonton dari rumah? Yo, kita perlu edukasi seperti itu. Nek ibaratnya nobar tetap kita jaga jarak kan ya juga bisa sih, ada solusi. Iyalah. Terus nek geber-geber gimana? Geber-geber kan itu ya. Kan misalkan gol, mesti kan kadang masih berpelukan. Iya benar sih. Cuman kita diedukasi seperti itu kan, kita juga kalau ada edukasi dari asosiasi pun kita juga siap terima, karena yang
Kalau seluruh Indonesia sih berharap seperti itu. Kita sudah membuat komitmen, kita sudah membuat perjanjian juga, semua supporter kalau memang Liga 1, Liga 2 dan Liga 3 berjalan, kita siap menaati aturan yang ada gitu. Nggak turun ke tribun nggak apa-apa ya. Oh, enggak masalah. Yang penting main, kita bisa lihat semuanya dari Iya. rumah. Yang penting Gitu. kan ada tim kebanggaan yang kita dukung meskipun dari layar kaca kan gitu, Pak. Tetap pengennya ada meskipun nggak bisa turun. Oke, nah sekarang gini, dari pandangan ketua sendiri nih, kalau ada pertandingan sepak bola, pasti ada perselisihan nggak? Oh, ada. Pasti, Pasti. bisa memastikan ada ya. Ada. Nah, setelah ada perselisihan, penyebab dari perselisihan itu apa? Penyebab dari perselisihan, oh ya. Dari luar kota apa di dalam sini ini? Ya semuanya dong. Jadi Luar dalam bisa. luar dalam ya. Kalau di dalam sih efeknya ya memang itu sih ada masalah pribadi mungkin dibawa sampai dibawa ke tribun karena kan ya kalau nonton bola kan ya biasa keadaannya kan nggak semuanya sehat kan itu nggak pusing dicari Sakit. pusing Sakit. nggak pusing dicari Demam, pusing berarti gitu. kamu tinggi udah Oke, demam. ya udah Iya, makanya iya, kayak iya. gitu. Paham. Ya sakit hati malah kita kan nggak tahu toh lah itu banyak yang cari-cari di situ banyak yang memulai. Terus sebagai ketua, kalau ada perselisihan antara tim gimana? Antar supporter itu lah. Antar SMM dulu Nah, lah. antar SMM dulu. Nah, kalau saya sebagai ketua ya, saya cuma bisa membantu menyelesaikan sih. Nek wes terjadi di tribun karena memang nek saya memang di luar tribun. Di dalam lapangan saya seringnya. Kalau ada tamu ya di tamu. Kalau memang terjadi perselisihan ya kan saya udah bagi tugas ada korlap, ada juga teman-teman DPP semua yang ada di tribun juga ada. Terus nanti kalau udah selesai memang tidak bisa diselesaikan kita sambangi. Nek korlape sing tukaran piye? Nggak mungkin loh, Pak. Masa? Kaosnya Selama aja ini udah belum? beda, kaosnya kan udah Oh beda. gitu. Berarti selama ini belum. Jangan Nggak, sampai. Nggak mungkin nek korlape tukaran kan ngono. Kalau korlape tukaran terus gimana ya apa yang dilakukan ke ketua? Bisa. Masa gitu? Ya ora maksudnya nek korlap tuh saya ngambilnya kan orang yang netral. Jadi dia nggak mungkin berantem lah, tugasnya dia tuh mengamankan. Berarti udah ada ciri-ciri orang yang wah iki ada indikasi dia buat nyerang si A si B lah gitu. Cuman itu jarang terjadi sih kalau di tribun SMM itu. Ya mesti ada cuman di luar. Jadi kayak gitu, Mbak. Iku sendiri ada ya. Sama-sama SMM ribut. Nah, kalau dari luar SMM kadang kan pernah ada ribut. Terus Lah, gue penyebabnya apa? luar kota. Ya, kalau luar kota. Luar kota tuh penyebabnya yo nek saya ben seru sih, Pak. Masa sih, Pak? Nah, ini Loh, iya. yang menjadikan sepak bola nggak dibolehin mungkin ini. Loh enggak, perselisihan tuh harus dipelihara. Kok gitu? Iya, biar meningkatkan animo penonton. Masa? Iya, Lah, tapi yang memelihara bukan saya sebagai supporter. Kita Terus? sebagai supporter ya sini sedih juga nek masalah kayak gitu. Cuman harus digarisbawahi nek dari segi perselisihan rivalitas dari luar kota kan kebetulan Kudus kan musuhnya perbatasan semua itu musuh, Mbak. oh iya. Kita tidak usah disebutkan kotanya perbatasan Iya, kayak kita oke. musuh. Kita juga pengennya itu sebenarnya baik-baik aja. Kita juga pengen mediasi juga secara baik-baik. Cuman mungkin arus bawah kita mungkin dari teman-teman banyak yang belum bisa menerima itu. Pengen ada mediasi. Pernah nggak? Oh, pernah. Tapi Tapi yo sudah dan terjadi lagi kayak Terus? gitu. kepiye sebagai ketua? Yo, nek saya juga yo ngantisipasi itu ya minimalisirnya memang kita koordinasi di sana kayak kalau memang ketemu malah gampang, Mbak, sebenarnya. Cuman kendalanya kita kan saat ini kan nggak ketemu. Jadi kadang nek sekarang apa namanya ligane nggak cara nek ligane jalan ya kan kita beda grup beda apa kan nggak ketemu. Itu yang susah karena ketemunya nanti di jalan. Oke. Jadi persis itu kayak yang dari timur lewat ke sini ada Jawas lagi, terus yang kita berangkat ke luar kota, yang barat berangkat ke luar kota, kita ketemu di jalan, itu yang berat. Kalau ketemu di pertandingan malah gampang karena koordinasi nanti biasanya ditengahi sama pihak kepolisian, biasanya kayak gitu. Kalau di tengah jalan apa yang dilakukan ketua? Kan banyak kuwi. Bisa nggak
Yo bisa sih dikoordinasi sih, kita harus jadi satu sih. Nah, tapi kok tukaran terus? Enggak terus ah. Oh iya, pasti ada gitu. Ya ben seru itu, Mbak. Ya, aku ben seru. Masuk ben seru. Karena gini kejadian nih mungkin gini ya, lihatnya kemarin pas 2019 ya, kita memang sering di luar kota, sering keos-keos terus ya. Cara di Demak, terus di Kudus juga. Itu terus supporter lainnya juga yang di luar kota juga keos semua, yang di Jawa Tengah ya khususnya. Jadi sampai kita di Polda Jawa Tengah tuh buat aturan kalau supporter Jawa Tengah away dikawal polisi kan, sampai buat aturan seperti itu. Memang gimana ya, Pak? Koordinasi dari Panpel kalau saya menyalahkannya. Bukan Panpel di Kudus aja, Panpel di luar kota seperti itu. Contoh kita keos di Demak, tribun udah nggak memadai, kita datang banyak, kan kayak gitu. Kita datangnya orang banyak, terus apa? Penonton sampai bludak di bawah. Kebetulan ada apa cekcok tentang lagu, tentang apa lah, kita jadi di situ. Oke. Nah, oh iya, gini kan ada biasanya kalau pertandingan apa meneh kalau udah lama nggak bertanding, pasti teman-teman supporter yang lain juga banyak. Nah, kadang pernah ada nggak kalau di tribun sampai nggak dapat tempat? Ya sering nggak? Sering gitu, kan? Sering. Nah itu menyebabkan pertengkaran nggak? Enggak, kayak gitu enggak sih. Enggak, kalau gitu enggak. Kalau kayak gitu enggak. Oke, jadi kalau biasanya kadang cuma cekcok urusan apa nih? Urusan hati tadi. Iya, urusan hati, urusan iya ya. Urusan biasanya kita pernah sempat urusan culture, budaya supporter. Oh, bisa nggak gitu, iki sebagai ketua untuk menyelesaikan ben enggak tukaran lagi? Ya bisa, karena semoga bisa. Di Tribun Timur kan sekarang udah menerima semua culture yang ada. Culture supporter maksudnya. Oh iya. Kan di SMM sendiri di Kudus ini kan ada yang nggak ikut SMM, kan? Nek iso melu, Mbak, tapi. Nek iso melu, aku boleh. Oh, boleh. boleh. Tapi nggak ada, saya nggak ada sepak bola dong. Nggak ada. Suatu saat nanti ya. Nah, ini kan kalau sama-sama supporter, dia itu nggak ikut SMM, tapi dia juga supporter. Pernah nggak bertengkar sama? Tapi dia orang Kudus, dia mencintai Persiku. Pernah nggak tukaran? Bertengkar, berselisih? Terus, Pak. Terus. Karena gini, dulu kita pernah di masa-masa primitif tuh gini. Primitif. Masa disebut sama primitif? Iya, primitif. Karena menurutku primitif. Menurutku primitif karena apa? Kita yang bukan SMM itu musuh kita. Kita yang bukan, aku bukan SMM. Musuhku. Kamu kan di tribun, kamu beda frame sama aku. Beda organisasi lah katakanlah. Gitu. Nek bahasanya organisasi, kita musuh berarti. Kayak sama Basoka sebut aja, NMM yang ada, kita musuh. Karena itu musuhku. Cuman seiringnya berjalannya waktu, saya mendoktrin teman-teman tuh kita perlu pendewasaan juga sih, karena kita udah 17 tahun juga, 18 tahun ini kan. 18 tahun ini kita sama-sama dukung Kudus. Kalau bisa kita seluruh tribun di Kudus, seluruh tribun di Stadion Werguetan tuh kalau bisa kompak lah, fokus ke dukung Persiku. Gitu. Kan yo sama-sama yang dibanggakan Persiku. Masa yo sama-sama yang dibanggakan masuk tukaran kan gitu nih. Makanya itu kan perlu proses. Nah, perlu proses. Semoga semakin musuh gitu. Tapi sekarang udah mulai pudar. Udah mulai baik-baik aja. Wes kita SMM ya SMM. Toh ya memang nek bukannya sombong apa gimana, emang yang basis besar kan SMM di Kudus gitu. Jadi mau ada golongan apapun kita terima, mau di tribun manapun terima, toh dia juga mendukung Persiku juga gitu. Nah, untuk harapannya para supporter di Kudus semuanya, apa harapannya? Semuanya supporter yang mencintai Persiku. Harapannya gue Persiku tak gue apa? Ya buat supporter dulu sama buat supporter. Buat supporter ya saya berharap tuh tribun di Kudus bisa penuh lagi sih. Wong dibangun kayak gitu kan. Besar ya? Ya besar meskipun rodok rak macem bentuknya. Cuman kan yo kayak berharap bisa penuh lah. Jadi kita tuh gimana caranya nih sekarang tuh mikirnya bisa meningkatkan antusias warga Kudus sih, Pak, untuk mencintai Persiku dan mempersikukan Kudus itu. Kayak gitu. Terus untuk
harapannya untuk Persiku? Ya, nek Persiku harapannya semoga sehat-sehat aja sih, Pak. Karena nek menurutku tidak sehat ya. Ya segitu aja. Tidak usah panjang lebar karena bosen aku, Mbak, 10 tahun bahasnya itu terus. Dana, dana dan dana. Dana dan dana. Di sini aku nggak makan bahas dana. Aku Maksud. lebih pengen di supporternya ya, seru gitu. Seru. Nah, makanya biasanya kalau di Tribun kan seru banget. Nah, ini kalau diajak ngobrol gini sebenarnya seru nggak sih? Ya apa sih yang kadang memicu sebuah pertengkaran gitu, perselisihan itu apa? Kok sampai bisa gitu? Kadang kan ada yang ngejudge, ih mesti supporter gawe kayak gini kan gitu kan. Nah, itu tanggapan dari ketua gimana nih? Nek gini, nek memicu tuh sebenarnya ya, Pak, dulu tuh masih zaman-zaman yo kita sering emang baku hantam lah. Yo sekarang sih masih, cuman sekarang ketua udah berapa lama sih? 3 tahun. Berarti kemarin udah turun ke lapangan ya, enggak? Jadi kan enggak pas pandemi tok, jadi udah merasakan. Nah, ceritakan. Yo memang kebetulan pas saya pertama kali jadi ketua dan pertama dilantik juga ricuh langsung, selang 2 hari langsung ricuh. Kok bisa? Yo Mbak, anugerah mungkin buat saya ya. Langsung ada anak yang ketangkep polisi, langsung lolos ke polisi, padahal yo ibaratnya kayak belum tahu medan lah. Selama ini kan aku jadi yang ditangkap mungkin. Oh gitu. Nah, iki makanya jadi merusuh toh. Karena aku jadi yang di atas mungkin agak kayak gimana gitu ya. Ya makanya tak anggap itu sebagai anugerah sih. Yo alhamdulillah yo bisa menyelesaikan karena pada waktu itu tuh 2018 kayak 2018 2017 2018 kayak ricuh di Pati, ricuhnya di Pati. Saya masih ingat ricuh di Pati karena nggak boleh nonton ke sana, tapi ada yang nekat berangkat. Kita juga nggak punya stadion, kita Persiku kandangnya pada waktu itu di Blora. Itu kita banyak nekat yang datang ke situ. Jadi ada sedikit ricuh di jalan. Nah, ada anak yang ketangkap. Yo itu baru 2 hari apa 3 hari aku jadi ketua. Terus yang dilakukan ketua? Yo, ngelolos ke bocah yang ketangkap polisi, yo juga bisa menetralisir. Yo bisa, alhamdulillah bisa. Karena memang kebetulan yang ketangkap tuh gak ketot lah. Itu karena sudah lolos, dia terakhir adalah ketangkap itu. Gitu. Jadi seperti itu. Banyak ya lika-liku cerita di dalam dunia pentribunan, pensupporteran. Banyak banget. Banyak. Kangen mesti. Kangen banget, Mbak. Ya semoga bisa bisa ada sepak bola lagi. Tapi kalau ada sepak bola bisa menjamin nggak kalau teman-teman nonton dari rumah? Harus edukasi lagi gitu. Ya, pandanganku saya nggak bisa menjamin. Saya pribadi nggak bisa menjamin. Cuman kita juga itu tadi kembali ke edukasi itu. Karena juga baru kemarin sih pertandingan aja izin nggak keluar, pemain suruh pulang. Nanti tuh di media sosial ada kayak gitu. Timnas sama apa kemarin Persikabu apa Tirakabu itu kan udah sampai stadion suruh pulang karena izin lah. Jadi hal seperti itu loh. Saya sekelas asosiasi yang nasional aja mengordinasikan seperti itu nggak bisa, apalagi dia mengordinasikan supporter. Jadi supporter tuh nggak perlu dikambing hitamkan. Kita udah dewasa lah. Kalau memang dikehendaki ada sepak bola, kita nggak datang ke stadion, kita pun siap kayak gitu. Kita pun udah membuat pernyataan gitu. Oke, kita ngomongin Persiku sebentar doang. Persiku. Oke, gini tentang Persiku. Apa kabar ya Persiku sekarang? Tahu nggak Persiku sekarang ngapain? Persiku sekarang ngapain? Mungkin ya mati suri, Mbak. Karena juga dari asosiasinya juga mati suri. Karena saat ini kan jatah kongres, tapi belum dilaksanakan. Itu yang supporter juga menyayangkan hal seperti itu sih. Kongres buat pergantian ketua ASKAP PSSI Kudus itu juga belum dilaksanakan. Kalau hal seperti itu juga terjadi kan ngurusi Persiku kok iso. Saya yang bertanya kan seperti itu. Jadi tanya kabar nggak ada kabarnya Persiku saat ini. Wong Persiku mau bergerak mau kayak gimana kan ya harus ada ASKAP kayak gitu. Karena dia kan masih amatir dan masih menggunakan dana dari PMK kan kayak gitu, Mbak. Jadi seperti itu ya, pengennya ya tetap ada sepak bola. Dan di sini supporter ini cuma menyampaikan senangnya kanggo yang dibanggakan gitu, bukan cuma
tukaran ki enggak gitu ya. Tapi ya tukaran iyo. Gitu. tukaran iyo. Maksudnya kan Itu enggak bumbu ya, Pak. Itu bumbu, Pak. setiap persepak bolaan ada. Bumbu aja. Mm-mm. Cuman yo ndak kabeh ngono kan punya rivalitas masing-masing sih yo. Nek kabeh yo. Iya. Jangan, Tapi lewat dia. intinya dari supporter iku pengen mensupport, ya kan? Ini Nah. mensupport. Intinya itu iku ngono. Nah, ya paling cuma mungkin dari teman-teman kita sudah dewasa, sama-sama udah dewasa, mesti yo ngertilah endi yang benar, mana yang benar, mana yang salah. Jadi nggak perlu sih kalau supporter itu dikambing hitamkan gitu ya. Iya. Kita sama-sama mungkin sama-sama berpikir untuk persepak bolaan khususnya di Kudus dan seluruh Indonesia. Mungkin seperti itu ya. Mas Iqbal, tapi nama panggungnya Mas Tobar. Tobar. Nah, itu mungkin perbincangan dari kita, Mas Tobar dan saya. Mungkin bisa teman-teman mungkin bisa menyaksikan, nah ini loh sebenarnya pengen ini gitu, ya kan? Nah, jadi mungkin seperti itu dulu. Ada pesan-pesan buat semuanya enggak? Pesan buat semuanya tuh. Nah, dari supporter, sepak bolaan dan yang lainnya. Kalau pesan saya buat supporter di Kudus khususnya supporter Macan Muria, selamat menikmati kehidupan nyata karena sepak bola sementara mati suri. Kehidupan nyata. Oke. Ya, sudah itu aja, Udah. Pak. Udah cukup? Cukup. Nah, mungkin itu dari Mas Tobar dan saya. Dari kami, semoga ada yang diambil dari pembicaraan kita gitu ya Mas ya. Dari saya terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.